Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini kita akan PJJ pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak kelas 11. Kita akan melanjutkan materi yaitu menggambar dana satu lantai. Minggu kemarin kan kita sudah sampai pada membuat kolom, lantai, pintu lipat, keterangan gambar, dan keterangan elevasi. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang cara membuat elemen pohon, transform kamar mandi, fondasi, dan mesh. Nah, pada pelajaran pertama hari ini kita akan mempelajari tentang cara membuat objek pohon. Nah, pada membuat objek pohon yang pertama harus kita pelajari ialah tentang elemen apa yang akan diletakkan pada bangunan seperti elemen pohon, elemen tempat sampah, atau elemen-elemen pendukung ruangan lainnya. Yang pertama ialah kita harus mengklik pada desain, terus klik objek, terus klik setting dialog atau cara cepat CTRL-T. Dan CTRL-T sendiri terdiri dari berbagai objek, seperti objek furnitur, objek pintu, objek struktur, dan lain-lain. Nah, untuk objek pohon ini ada di garden 22, kemudian di sini kan banyak pohonnya nih, banyak objek-objek pohonnya yang bisa dipilih. Kalau saya milihnya yang pohon cemara ini, atau teman-teman mungkin bisa pilih objek yang lain. Terus di preview and positioning kita pilih lebarnya berapa, panjangnya berapa, terus tingginya berapa. Misalkan kita langsung klik aja nih, oke. Terus kita placing pada gambarnya. Nah, ini kan kegedean nih. Kalau masuk 3D nya kan dia kayak merusak-rusak, nembus-nembus bangunan gini. Nah, masuk ke dua dimensinya lagi, terus kita klik pada gambarnya, terus CTRL-T. Nah, pada preview and positioning kita ubah biar pohonnya tuh pas sama gambarnya. Kalau aku misalkan ini 100, lebarnya 100, panjangnya 100, tingginya berapa? Kalau tingginya mungkin 300 cukup, 3 meter. Oke. Nah, ini kan pas jadinya nih. Akan kita ubah biar tengah-tengah CTRL-D. Biar tengah-tengah. Nah, ini kan di tengah-tengah. Masuk ke dua dimensinya. Masuk ke tiga dimensinya kan jadinya kayak gini nih, pas tengah-tengah tuh. Aman. Nah, itu pelajaran pertama pada hari ini ya, tentang cara membuat objek. Diulangin lagi, klik pada desain, terus objek, pilih objek yang mau dipasang, CTRL-T, mungkin biar bisa lihat objeknya, terus atur lebar, panjang, dan tinggi objeknya biar pas pada gambarnya, terus klik OK. Itu yang pelajaran pertama pada hari ini. Pelajaran selanjutnya ialah tentang cara membuat truss ram. Kan pada gambar kemarin kan dindingnya belum truss ram nih, masih pasangan bata biasa. Kan kalau untuk kasus kamar mandi dindingnya harus truss ram. Nah, caranya ialah klik pada pasangannya. Kan ini kalau misalkan kita klik ininya masih struktur balok. Nah, untuk mengubahnya kita ubah di LCO-nya aja. LCO-nya kita ubah jadi dana arsitektural. Nah, arsitektural, terus klik lagi. Nah, kan di sini udah masuknya arsitektur dinding. Terus kita ubah pada strukturnya, klik, terus kita pilih yang mana. Kalau kamar mandi kan biasanya yang ini nih, yang dinding bata truss ram setengah batu, atau aku milihnya yang ini, dinding kamar mandi plus finishing keramik. Klik OK. Nah, ini kan udah berubah nih. Terus kita ubah ke semuanya aja. Ini pilih yang ini. Terus yang ini kan ini masih panjang nih kalau yang ini. Nah, itu kita ubah dulu. Caranya kita pakai metode kampak. Nah, metode kampak di mana? Metode kampak ada di sini nih, di split di atas. Nah, caranya ialah klik dulu pada objek yang mau dikampak, terus klik kampaknya atau split, terus kita pilih mana yang mau dipotong. Misalkan kita di sini kampak ya, klik tengah-tengah sini, klik OK. Nah, ini arah potongannya terserah, sama aja sama. Nah, gitu. Oh iya, kan kalau misalkan
ini yang nggak diklik kan ini nggak bisa dikampak nih. Misalkan kita coba ini kita kampak di sini. Nah ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Soalnya ini belum di suspend group. Jadi sebelumnya teman-teman motong motong dindingnya, klik dulu pada dindingnya terus pilih suspend group biar ini tuh terpisah atau yang lain nih. Tuh. Nah kayak gitu teman-teman. Nah, kita klik aja ke tengah-tengahnya, potongannya. Nah gini. Nah ini kan nggak pas di tengah-tengah nih objek dari dindingnya ini. Kita pindahin dulu ke tengah-tengah. Kan di sini. Nah, kita cat ya. Misalkan kita masuk ke ini, sorry. Nah ini kan jadi nggak bagus nih. Ini udah bagus nih. Nah ini kan udah bisa nih. Terus kita ubah di sininya juga. Kan ini masih panjang, kita split kayak tadi. Caranya split. Sorry, klik objeknya. Pastikan nih suspend groupnya diaktifin. Terus klik split. Langsung kampak aja. Arah sini. Nah ini kan nggak di tengah-tengah. Jadi teman-teman sebelum kita masukin ke truss RAM-nya, kita pasin dulu ini tengah-tengah. Tahan. Oke. Ini juga tahan. Oke. Nah baru ini diubah jadi kamar mandi plus finishing keramik. Masuk ke 3D nya. Nah ini udah. Oh iya ini kan finishing keramiknya masih di luar nih, yang ini nih. Yang ini kan keramiknya masih di luar nih. Dan cara ngubahnya ialah klik pada objeknya, klik CTRL-T, kemudian teman-teman pilih ini reference line-nya kita ubah jadi flip wall on reference line. Klik. Oke. Nah, ini jadinya di dalam ininya. Dindingnya. Ini kan juga masih sama, keramiknya masih di luar. CTRL-T. Kemudian reference line-nya kita ubah flip wall. Oke. Nah, ini baru oke. Nah, ini kan tadi salah nih yang ini nih. Kita ulangin aja. Caranya klik split. Klik objeknya, terus klik split. Kampak arah potongannya. Nah, ininya pasin di tengah-tengah, di placing tengah-tengah. Ini juga. Terus klik pada objeknya, pindah kayak yang biasa. Ini pasin tengah-tengah nih. Nah, baru benar. Untuk 3D-nya. Ini kan udah benar ya teman-teman. Nah, jadi finishing kamar mandi tuh pinggir-pinggirnya keramik. Fungsinya buat apa? Fungsinya tuh biar kalau misalkan kan kalau di kamar mandi intensitas dinding yang kena airnya itu tinggi. Nah, biar nggak terjadi kebocoran atau jamur, bisa ditambahin truss RAM. Nah, kemudian pada kamar mandi ini juga sama. Nanti teman-teman ubah kayak kamar mandi yang tadi. Caranya klik pada objek ya. Terus ubah di strukturnya diubah jadi dinding bata dinding kamar mandi plus finishing keramik. Oke. Terus pada dinding ini kan dinding ini masih panjang ya, masih belum nyatu sama masih nyatu sama dinding yang lain. Nah, di split dulu. Klik kampaknya. Terus pilih yang mana yang mau dikampak, terus arahnya. Nah,
Ini kan nggak bisa nih. Kenapa nggak bisa? Soalnya ini belum aktif. Nah, ini aktifin dulu suspend all groupnya. Klik ini atau cara cepatnya klik Alt plus G. Nah, lagi klik pada objeknya, terus klik kampaknya. Nah kan kalau ini udah nih, sekarang udah terus diubah strukturnya, diubah jadi dinding kamar mandi plus finishing keramik. Nah, terus yang ini juga. Nah, yang ini juga structure, terus klik dinding kamar mandi plus finishing keramik. Nah, ini kan udah semua nih. Kalau masuk 3D-nya, dia gini. Nah, ini udah bener ya teman-teman. Nah, ini ada satu nih nongol nih di sini nih. Diubah lagi, klik lantai dasar. Terus klik pada objeknya. Diubah strukturnya, diubah jadi dinding bata setengah batu. Ya biasa. Masuk 3D-nya. Nah, ini udah bener nih. Nah, diulangin lagi caranya. Klik pada objeknya, kemudian klik structure, diubah jadi dinding kamar mandi plus finishing keramik. Oh, yang ini salah nyata. Ini diubah jadi yang biasa. Nah, kita ulangin lagi. Klik pada objeknya, terus ubah strukturnya, terus ubah jadi dinding kamar mandi plus finishing keramik. Nah, kalau misalkan ada dinding yang belum pas pada kamar mandinya, kita split dulu, kemudian di kampak atau di split, kemudian setelah di kampak baru di placing aja itu si truss kamar mandinya, atau di strukturnya di dinding kamar mandi plus finishing keramik. Nah, begitu untuk kamar mandi. Oke, selanjutnya kita akan fokus pada cara menggambar dengan rencana pondasi. Nah, gambar rencana pondasi kita nggak gambar di lantai dasar ya, tapi kita gambar di lantai basement. Nah, kenapa di lantai basement? Soalnya di lantai dasar tuh udah terlalu penuh sama layar. Nah, sini kan ada layar dinding, ada truss ram, ada pintu, jendela, ada pola lantai, ada ornamen pohon, udah ada slab juga di sini, ada yang lain. Nah, makanya kita pada rencana pondasi ini kita gambar di lantai basement. Nah, coba kita klik lantai basement. Kan kalau lantai basement itu masih kosong. Nah, di lantai basement pada rencana pondasi yang pertama kali kita lakukan ialah kita akan menggambar pada basement. Nah, klik basement, kemudian kita klik ini bentuk kotak di atas ini atau trace. Klik trace, kemudian pilih objek yang paling bawah, kemudian kita aktifkan. Nah, ini kan kalau misalkan awal-awal tuh dia adanya di below current story. Nah, below current story ini kan jadi kita tuh mencoba menjiplak gambar yang ada di bawahnya. Nah, di bawah basement itu udah nggak ada apa-apa lagi kan. Nah, caranya ialah untuk menggambar pondasi kita akan menjiplak gambar yang di atasnya. Nah, kita klik above current story. Nah, terus kita pilih ini bentuk ketransparan dari bangunannya. Dari ketransparannya mungkin terserah teman-teman, kalau aku sih mungkin segini aja cukup. Terus klik silang. Kemudian untuk menggambar pondasi sendiri itu caranya mirip seperti menggambar dinding atau wall. Kan kalau misalkan menggambar dinding, menggambar balok, menggambar kolom kan udah ada objek yang dapat diklikkan. Nah, kalau misalkan untuk menggambar rencana pondasi itu belum ada. Jadi caranya mirip seperti menggambar wall. Nah, yang pertama klik wall, kemudian pada layarnya kita pilih struktur pondasi. Nah,
struktur pondasi. Nah di sini kita klik, kemudian kan kalau misalkan pada pondasi yang ini tuh belum ada ininya ya, belum ada layernya di sini karena di sini tuh belum ada struktur pondasi yang setengah. Untuk mengubahnya caranya gimana? Caranya ialah dengan ngeklik option, kemudian pilih complex profile, kemudian kita pilih profile manager. Nah, terus kita cari elemen apa yang mau kita edit. Nah, kan yang mau kita edit tuh elemen pondasi. Terus kita cari pondasi. Nah, ini ada pondasi batu kali kan di sini. Kita klik, kemudian kita klik edit. Nah, yang pertama kita edit dulu kan, karena pondasi ini masih terlalu kurus dan belum proporsional, kita edit dulu. Klik pada elemennya, kemudian klik pada titik ini, kemudian kita tarik sininya 5, enter. Kemudian ininya juga sininya klik 5, kemudian enter. Nah, pada atasnya juga jangan lupa, tapi nggak 5. Di sini tuh kita edit jadi 1. Kita tarik di titik ini, kemudian kita tarik ke kanan, klik 1. Terus di sini juga dari sini tarik ke kiri, kemudian klik 1 juga, enter. Nah, ini baru pondasi yang udah proporsional. Setelah kita mengedit suatu elemen, jangan lupa diklik save. Nah, pondasi yang batu kali yang satu pun udah jadi, yang proporsional. Nah, kemudian kan kita mau membuat elemen pondasi setengah untuk elemen yang ini kan, elemen pondasi yang berbatasan langsung dengan rumah tetangga. Terus kita klik pondasi batu kali dulu, kemudian kita klik, kan kalau misalkan kita klik new itu kayak kita buat lagi dari awal. Nah, kita klik duplicate aja di sini, klik duplicate, kemudian namanya kita ubah jadi pondasi batu kali setengah. Klik OK, kemudian kita klik pada elemennya, kemudian kita klik pada kolom ini. Kan kalau misalkan untuk memulai suatu bangunan tuh harus mulai dari titik as ya, atau kalau di gambar ini klik pada titik X. Nah, kita ubah dulu biar pondasi setengahnya tuh proporsional. Klik CTRL-D, kemudian kita ubah ininya ke sini. Nah, ininya juga sama, yang bawahnya kita blok dulu, kemudian klik CTRL-D, kemudian kita pindahin dari sini ke sini. Lalu selanjutnya ialah kan kita nggak ngebutuhin bagian sini nih, bagian sini kita nggak butuhin, kita mau crop kan, kita mau trim. Pertama-tama kita blok objeknya dulu, kemudian kita klik pada bagian ini. Nah, terus kita pilih yang ini, yang metode subtract from polygon, untuk menghapus bagian yang kita nggak perlu. Terus kita pilih metode yang ini, yang geometry metodenya, kita pilih yang rectangular, klik, kemudian kita pilih aja ini bagian mana yang mau kita trim, kan bagian sini, tarik. Nah, jadi kan nih pondasi setengahnya udah jadi. Nah, apabila kita telah selesai mengubah suatu model, kita klik save. Jangan lupa klik save. Kita close ini. Nah, kita klik 2 dimensi ya. Kemudian untuk menggambar pondasi, kita klik design, kemudian klik wall. Kemudian layarnya kita pilih struktur pondasi. Kemudian di sini kita klik yang paling kanan. Kemudian yang pertama-tama untuk membuat pondasi, kita mulai dulu dari yang paling luar. Nah, kita klik yang tadi udah kita edit, pondasi batu kali setengah. Klik. Kemudian link story-nya jangan lupa diubah ke lantai dasar. Kenapa diubah ke lantai dasar? Soalnya walaupun kita menggambar pada basement,
tumbuhan kita tetap pada lantai dasar agar gambarnya tuh tidak terpisah antara lantai dasar sama lantai basement. Terus nggak ada yang diubah lagi, dia mulai menggambar. Klik pada titik ini, kemudian tarik ke titik ini, kemudian klik ini, kemudian klik ini, kemudian double klik. Nah, kita lihat 3D nya, kemudian nah ini kan udah bener nih. Nah kemudian untuk fondasi yang satu lagi, klik wall, kemudian di sini kita ubah menjadi struktur batu kali yang biasa. Nah kemudian kita mulai gambar. Cara menggambar rencana fondasi batu kali itu sebenarnya mirip-mirip sama kayak cara membuat dinding. Yang pertama kita klik pada tengah-tengahnya, kemudian kita mulai gambar ini ke sini, tengah-tengahnya, hingga ditahan hingga muncul biru-biru, diklik, kemudian ini tahan hingga ke tengah, titik tengahnya sini, double klik. Kita mulai dari yang ini, kemudian tahan hingga biru-biru muncul, klik, kemudian pilih yang ke sini, double klik di sini lagi, ada bagian yang ini, klik, kemudian ke sini. Kalau pada titik ini sampai ujung sini, double klik dan pilih lagi di sini, tahan hingga ke sini, double klik. Nah, kemudian pada kamar yang ini, tahan titik tengahnya hingga muncul biru-biru, tahan lagi. Nah teman-teman jangan langsung asal nggak klik gitu, soalnya takutnya nanti nggak pas. Tahan dulu nggak muncul biru-biru. Kalau misalkan udah pas di tengah-tengah baru klik. Kemudian di sini, sini, double klik. Kemudian di sini muncul biru-biru, terus tarik hingga ke sini, double klik. Nah di sini tahan hingga muncul biru-biru, dan ke sini, double klik. Nah sini juga jangan lupa mandi, klik sini, kemudian ke sini, double klik. Nah ini kan udah semuanya teman-teman. Coba kita lihat di 3D nya. Nah, udah semua. Kalau masuk ke 2 dimensi terus ke lantai dasar, nah kan kalau di lantai dasar nggak ada, tapi kalau misalkan di basement udah ada nih si fondasinya. Oh iya, ada ini yang belum. Kita klik wall lagi, kemudian bener, tahan hingga muncul biru-biru, double klik, ulang. Kalau misalkan kita mau ulang jangan escape tapi backspace. Double klik di sini. Nah itu semua kan. 3D nya kita lihat dulu. Nah ini udah semua teman-teman. Selanjutnya ialah dengan menutup rencana fondasi tersebut dengan tanah, sehingga fondasi tersebut akan terlihat seperti realistis, dan apabila masuk kepada potongan akan tampak tanahnya begitu. Caranya ialah dengan mengklik pada mesh, kemudian kita pilih tanah di sini, kemudian klik CTRL-T, kemudian pada geometry and positioning kita pilih ininya, kita pilih 300 misalkan, terus klik OK. Kita masuk ke 3 dimensinya,
Nah ini kan kepanjangan, berarti misalkan kita kurangin, klik CTRL-T lagi, akan ininya 110. Oke, oh masih kurang, CTRL-T 130. Oke, nah langkah selanjutnya ialah kita harus menghapuskan ini layer antara tanah ini dan pondasi masih tabrakan ya. Nah, kita harus hapus. Caranya kita klik wall, terus kita CTRL-A. Nah kalau misalkan langsung CTRL-A kan pondasinya kita blok tetapi dindingnya juga ikut. Nah biar kita ngeblok cuma pondasinya aja, kita klik CTRL, kita klik add di sini, kemudian kita cari layer, kita klik di sini, kemudian pilih yang paling kanan, kita cari struktur pondasi, kita klik tambah, kita ulang ya, CTRL-F. Jadi sebelum memulai itu kita nggak boleh ngeblok apa-apa dulu. Klik CTRL-F, kemudian kita add, klik layer, enter, kemudian di paling kanannya kita cari struktur pondasi, kita klik tambah. Nah langsung ini kan, terus kita silang di sini, kemudian kita klik kanan, terus kita pilih connect, kemudian kita pilih solid element operation. Nah si pondasi ini kita jadikan sebagai operation element, get operation element. Nah kita klik sembarang, kan yang kita jadikan target di sini kan si mesh-nya ini, si tanahnya ini. Kita klik tanah, kita klik tanahnya, kemudian kita jadikan get target element, klik get target element, kemudian cost operationnya kita pilih subtraction biasa. Kenapa bukan subtractionnya upward dan downward? Karena ini hanya memotong seperti biasa, tidak harus ke bawah ataupun ke atas. Nah kita klik subtraction, kemudian kita klik execute. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah jadi layer ini tidak bertabrakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kita masuk ke potongan, kita masuk ke 2 dimensi dulu. Kemudian kita bentuk potongan. Di sini kita pilih section tool. Kemudian misalkan kita tarik dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Arah potongannya ke sini. Terus kita pilih. Kita klik 2 kali pada potongannya. Nah, begini kan langsung ya teman-teman, tuh jadinya kayak gini. Misalkan kita buat potongan lagi, section, pada dokumen kita klik section, kemudian kita pilih misalkan dari sini ke sini deh, dari sini ke sini, nah ke sini. Pada sectionnya kita pilih yang potongan ini, potongan 00. Nah begini jadinya. Kalau misalkan di 3D nya CTRL-F, kemudian di sini kita pilih ini struktur pondasi, klik tambah. Nah di sini kita klik kita klik kanan, kemudian kita klik connect, kemudian kita klik solid element operation. Nah kalau misalkan kita pilih yang ini, misalkan upward, terus kita klik execute. Nah, belum. Sekarang kita klik sembarang dulu, terus kita jadikan tanah ini sebagai targetnya. Akan pilih yang upward, extraction, execute. Oh, sorry. Klik sembarang dulu. Nah misalkan kita coba kita connectnya pakai metode yang lain, misalkan gini. Kita pada di 3D kita klik CTRL-F, kemudian di sini kita pilih pondasi,
kemudian kita klik tambah, silang, terus kemudian klik kanan, kita pilih connect to solid element operation, terus misalkan subtractionnya kita pilih yang upward, kita jadikan ini kan target, kan operationnya kita pilih fondasi, terus klik sembarang, terus targetnya kan di sini itu klik yang ini, kemudian kita jadikan target di sini. Nah, misalkan kita execute. Nah, jadi gini kalau misalkan pakai subtraction yang with upward, nah, di potongannya nanti kayak gini. Nah, jadi kayak gini. Jadi kan ini salah nih. Nah, harusnya tuh pakai yang metode yang tadi, yang subtraction biasa. Kan di sini kita klik solid element operation, kita jadikan target, get operation elemennya kita klik ini dulu, ctrl+F, langsung tambah aja, soalnya kan tadi udah ditambahkan. Nah, ini kan langsung fondasi, kita jadikan operation element pakai subtraction yang biasa, execute. Nah, jadi gini teman-teman, sekarang kita lihat di potongannya di sini. Nah, ini kan udah bener ya, tapi kan di sini ada ini nih, ada tanah yang nongol di sini kan. Caranya tuh klik 3D-nya, kemudian kita klik tanahnya, Ctrl+T, kemudian tanahnya kita pilih di sininya 0, klik OK. Kan di tanahnya Ctrl+T, kemudian kita pilih di sini untuk project zero-nya, misalkan kita pilih 20. Oke. Nah, kita lihat di potongannya. Misalkan kita klik di sini, kan kemudian Ctrl+T, kan ukuran slope itu kan 15, jadi misalkan tuh project zero nya kita ubah jadi 15. Oke. Nah, kita lihat di potongannya. Nah, buat kasusnya nongol-nongol kayak gini atau yang muncul-muncul kayak gini, caranya kita masuk ke 3D nya, kan ini kayak gini ya, terus kita Ctrl+F, kemudian kita pilih struktur balok, dan kita klik tambah di sini, dan kita silang, klik kanan, kemudian klik connect solid element operation, terus kita jadikan si struktur balok ini sebagai operation element, terus kita klik sembarang, kita klik si meshnya, si tanahnya ini, kita klik tanahnya, dan kita jadikan dia target, kita pilih subtraction yang biasa, kemudian kita execute. Nah, ini baru kemudian kita masuk ke potongan lagi. Nah, udah hilang kan ya nongol-nongol tadinya itu. Nah, setelah membenarkan potongan tadi yang masih ada gompel-gompelnya itu, selanjutnya kita akan menambahkan grid element pada lantai basement, dikarenakan di lantai basement belum terdapat grid element seperti di lantai dasar. Nah, caranya ialah pada di sini pada more kita klik grid element, kemudian kita klik Ctrl+A, kemudian kita klik Ctrl+C, kemudian di lantai basement kita klik double klik, kemudian Ctrl+V. Nah, lalu di sini sudah terdapat grid element seperti di lantai dasar. Kita ulangi lagi, kita klik grid element, kita klik Ctrl+A, kemudian kita klik Ctrl+C, kemudian pada basement kita klik double klik, kemudian kita klik Ctrl+V. Nah, ininya kita klik original location,
Oke, kita klik enter. Nah, di sini udah bener ya teman-teman. Nah, setelah ini kita beri di lantai basement itu kita beri dimension. Nah, caranya di dokumen klik dimension, terus kita klik pada titik-titik ini. Di sini, sorry. Ini. Tapi yang ini ya teman-teman nih. Klik dimension, terus pilih construction metode yang linear. Terus klik di sini. 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 Di sini. Kemudian di sini. Kemudian kita klik kanan, kemudian oke. Nah, jadi ini. Tuh. Itu ya teman-teman. Kemudian yang ini juga jangan lupa klik di sini. Kemudian di sini. Kemudian di sini. Klik kanan terus oke. Kita flashing. Nah, gini ya teman-teman. Kita bisa dicoba sendiri. Kita ulangin lagi, klik dimension, terus pilih metode construction metode yang paling kiri, kemudian langsung flashingnya di gambarnya. Sini, 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 dan di sini. Di denah basementnya atau denah rencana pondasinya kan masih belum ada kolomnya ya. Nah, kita harus menambahkan kolomnya juga. Caranya ialah dengan di lantai dasar kita klik kolom, terus kita CTRL-A pada kolomnya, terus kita klik CTRL-T. Nah, kemudian untuk project zero kita kasih min 3. Kenapa min 3? Soalnya tuh pondasi itu kan ke bawah min 3 tuh. Tujuannya itu biar si kolomnya juga ada di pondasinya. Kita klik OK. Kita lihat di basementnya udah ada kan. Nah, selanjutnya kita klik kolom lagi, klik CTRL-A, kemudian CTRL-T. Di floor plan sectionnya kita pilih di overhead line-nya, kita klik, kemudian kita pilih hidden line-nya, kita klik yang ini, terus klik OK. Nah, tujuannya biar apa? Biar muncul garis-garis seperti ini teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian pelajaran pada hari ini. Nanti videonya akan saya upload di YouTube dan akan saya share di Google Classroom. Mungkin bisa di play berulang-ulang, atau nanti apabila ada yang bingung atau belum mengerti bisa tanyakan langsung di grup atau bisa langsung PC ke saya. Cukup sekian pelajaran hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.